4 kios dan 1 rumah di Jalan Bangka Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Akibatnya seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Bakaran boy, Bangka. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan di Jalan Bangka Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Padang dekat samping Masjid Al-Aqwam. Sebanyak 4 kios dagang dan sebuah rumah hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena ada kebocoran gas dari kios warung makan. Meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan menerjunkan 15 unit mobil pemadam dan 50 personil ke lokasi kebakaran. Ini yang terbakar satu bangunan rumah, cuma difungsikan, depan itu difungsikan untuk kios ya. Untuk kios ada 3 kios, kalau kita lihat ada 3 kios. Dugaan sementara apa sih Pak? Kalau menurut informasi dari masyarakat bahwa penghuni sedang memasang gas ya, memasang gas. Terjadi kebakaran sehingga apinya menyambar. Informasi yang didapat sementara. Dalam insiden kebakaran ini, seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi truk meninggal dunia setelah kendaraannya menabrak truk tronton dan tersangkut di bagian belakang truk tronton. Dalam video amatir, pengendara di jalan tol, truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir, Bekasi, kemudian diteriaki pengendara lain di kilometer 42 Jatiasih agar berhenti. Diduga pengemudi truk tronton tidak menyadari membawa muatan lain di belakangnya. Petugas menyebut ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar kilometer 36 Jatiwarna. Artinya truk bermuatan gas terseret sepanjang 6 km. Jasad pengemudi truk bermuatan gas kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, polisi menyebut truk pengangkut gas LPG diduga mengalami remblong hingga menabrak bagian belakang truk tronton. Namun ironisnya, pengemudi truk tronton tidak menyadari dan kedua kendaraan yang sudah saling tersangkut tetap melaju hingga harus diteriaki pengguna jalan lainnya. Yang kronologisnya ada 2 kendaraan truk angkutan LPG yang menabrak truk tronton bermula dari kilometer 36 jalur Ambon, tol JOR Selatan di lajur 1 yang menabrak, kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Lanjut, akibat dari kecelakaan ini, 1 orang pengemudi truk angkutan LPG meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi membongkar praktek judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membekukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63 miliar 711 juta 906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap
uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami juga telah menyelesaikan 3 berkas perkara yang saat ini telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hasil putusan uang senilai 16.430.712.872 rupiah. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan KPK. Pemeriksaan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sudewo mengaku menjawab jujur semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Usai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik KPK, Bupati Pati Sudewo akhirnya keluar dari gedung rasuah. Sudewo mengaku menjawab jujur semua pertanyaan yang diajukan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Bupati yang diminta turun oleh warga Pati ini pun mengaku akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sebelumnya KPK telah menyita uang dari Sudewo sebanyak 3 miliar rupiah. Pak Sudewo siap mundur nggak Pak? Sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal uang itu harus seperti apa? Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Ada berapa pertanyaan? Pak tadi Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya ya. Saya nggak ingat. Ya, tidak ingat. Makasih ya. Terkait surat banyak di surat Bapak mundur, Bapak siap mundur apa dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat kompak, solid, damai. Sementara itu, sebelum Bupati Sudewo selesai diperiksa, juru bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi soal pemanggilan Sudewo ke KPK. Budi menyebut penyidik masih mendalami keterangan Sudewo terkait pengetahuannya soal aliran dana dalam kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Dengan saksi saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat dari warga Pati. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Hadisti, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo sore ini?
Ya, selamat sore Diandra dan juga pemeriksa. Betul sekali bahwa Bupati Pati Sudewo ini sudah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Sudewo tadi menjalani pemeriksaan ini kurang lebih selama 6 jam, yang dimulai tadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, dan tadi keluar di Gedung Merah Putih KPK ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tadi saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK ini, Sudewo memberikan pernyataan bahwa dirinya hadir ke Gedung KPK hari ini adalah kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan kasus suap pengadaan dan juga pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA yang di kawasan Jawa Tengah, di mana tadi Sudewo juga tidak merinci berapa total pertanyaan yang diberikan oleh penyidik KPK, begitupun juga terkait materi apa saja yang ditanyakan. Namun tentunya materi yang ditanya atau didalami penyidik KPK terhadap Sudewo ini adalah keterangannya atau pengetahuannya dalam aliran dana dalam dugaan kasus korupsi di DJKA kawasan Jawa Tengah ini. Kemudian juga tadi saat ditanyai terkait barang bukti yang disita oleh pihak KPK sekitar 2 tahun lalu selama proses pengusutan kasus ini, KPK ini kan menyita uang tunai sebesar 3 miliar yang merupakan milik dari Bupati Pati Sudewo ini, dan tadi Bupati Sudewo ini menyanggah atau membantah uang 3 miliar yang disita KPK itu sebagai bentuk hasil dari dugaan korupsi ini. Bupati Pati Sudewo tadi mengklaim bahwa uang tersebut merupakan pendapat atau penghasilannya saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5 di periode 2018 hingga 2022. Kemudian juga terkait surat yang dikirimkan oleh warga Pati terhadap KPK, tadi juga disampaikan oleh pihak KPK bahwa memang ada sebanyak 350 surat yang tiba di KPK dalam bentuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini, di mana KPK juga tadi menyampaikan bahwa ini adalah bentuk dukungan masyarakat Pati khususnya dalam dukungannya kepada KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi ini. Kemudian pada saat ditanyai kepada Sudewo tadi tidak membantah atau memberikan pernyataan terkait hal itu, hanya saja ia bertekad tadi untuk menghimbau kepada warga Pati untuk tetap kondusif dalam kasus yang menjerat dirinya ini. Diandra, demikian. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wakmenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena OTT KPK. 1 unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta. KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kemenaker dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Selama proses pengusutan kasus ini, sudah ada 24 kendaraan yang disita oleh KPK. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wakmenaker Immanuel Ebenezer. 3 mobil mewah tersebut diduga dibawa kabur dari rumah dinas Immanuel Ebenezer usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik. Sebelumnya KPK menyita mobil mewah berwarna hitam dari penggeledahan rumah dinas ex-Wakmenaker RI Immanuel Ebenezer
yang diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah Noel. Rencananya penyidik akan membuka isi keempat ponsel itu dan melakukan pemeriksaan terhadap Noel untuk konfirmasi. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan nama pengganti Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Padahal sebelumnya Noel berderai air mata memohon amnesti pada Presiden. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nama sosok yang akan menggantikan Noel itu telah berada di kantong Presiden dan akan diumumkan pada waktunya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sementara itu Immanuel Ebenezer memohon amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Noel usai berderai air mata saat KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka pemerasan dan korupsi sertifikasi K3. Di sisi lain, KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada terburu-buru meminta amnesti. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikan. Nah, ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sebelumnya KPK menyebut Noel menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil praktek haram tersebut. KPK juga telah menyita mobil mewah dan 4 buah ponsel milik Immanuel Ebenezer dari beberapa tempat. Seluruh barang yang disita diduga terkait dengan pemerasan dan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demi nonton rakyat bersuara, seorang pria asal Brebes, Jawa Tengah bersepeda selama 2 hari ke Jakarta. Pria tersebut ingin menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo agar menghukum mati koruptor yang nilai korupsinya di atas 1 miliar rupiah. Ini ada sosok yang dia naik sepeda dari Brebes, Jawa Tengah. Brebes, kampungnya Bang Arif ya? Oh, Banyumas, oke ya, deket-deket lah. Brebes Utara nih, Banyumas Selatan dikit lah. Naik sepeda hanya untuk menyaksikan rakyat bersuara, betul ya? Oh, luar biasa ini. Oke Pak, singkat saja Pak. Ini saya mohon maaf, harus singkat. Apa yang disampaikan Pak? Sampaikan harapan. Bapak perkenalan dulu siapa, lalu kemudian dari Brebes ya Pak. Langsung aja Pak, langsung. Saya dari Brebes ya, bersepeda. Kalau nggak salah berangkat dari Kemis. Ya, oke. Cirebon. Terus berapa hari Pak naik sepeda ke sini Pak? Naik sepeda? Iya. Naik sepeda kan ke Jakarta dari Brebes? Sebelum. Enggak, berapa hari? Kalau total berapa hari? Ya 2 hari setengah lah. 2 hari setengah, luar biasa. Oke, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan langsung Pak. Harapan saya ya, saya sebagai rakyat kecil, mudah-mudahan bangsa ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bertambah baik. Berantas korupsi. Saya ngeliatin orang korupsi, kayaknya gimana ya? Korupsi sekarang bukan miliaran lagi, triliunan. Triliunan, iya. Iya. Lebih dekat Pak. Makanya maksud saya, ini harus ada hukum rakyat. Hukum rakyat? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya hukum rakyat gimana Pak? Orang korupsi di atas 1 miliar hukumannya mati. Hukumannya harus mati? Iya, hukum rakyat harus di undang-undang pemerintahan harus ada. Iya, maunya rakyat begitu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023.
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11, kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pejuang Palestina menyergap tentara Zionis Israel di Beit Hanun, utara Gaza. Setidaknya 5 orang tentara Israel meninggal dunia. Ya Ahmed السار يا الله هيها افتح مجال تعال افتح مجال طلعهم ما حد تعال حسام هي حسام يا جماعه حسام Seorang jurnalis Palestina merekam momen detik-detik sebelum Israel menargetkan serangan kedua di Rumah Sakit Nasser Gaza. 20 orang tewas termasuk 5 orang jurnalis. Inilah detik-detik sebelum serangan kedua Israel ke Rumah Sakit Nasser yang berlokasi di Khan Yunis, bagian selatan jalur Gaza pada hari Senin. Momen tersebut terekam kamera salah satu jurnalis yang tengah bertugas. Rekaman menunjukkan aktivitas jurnalis dan petugas penyelamat pasca serangan pertama di Rumah Sakit Nasser Gaza. Kemudian Israel kembali menyerang rumah sakit tersebut yang mengakibatkan 20 orang tewas termasuk 5 orang jurnalis, petugas medis, dan juga penyelamat. Pemirsa, Israel terus menggempur kota Gaza tanpa henti. Operasi militer besar-besaran dilakukan Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Israel kembali melanjutkan operasi militer besar-besaran untuk mengambil alih kota Gaza. Tak hanya melalui serangan udara, namun kendaraan militer Israel sudah memasuki sejumlah wilayah seperti di Ramallah, kota Gaza. Di Ramallah, seorang anak dan pemuda ditembak oleh tentara Zionis Israel. Sementara itu, 2 orang pria lanjut usia ditahan usai mengalami kekerasan oleh tentara Israel. Tak hanya di Ramallah, tentara pendudukan Israel juga melakukan penembakan terhadap sejumlah warga Palestina di daerah As-Saftawi, barat laut kota Gaza. Warga Gaza termasuk wanita dan anak-anak pun panik berlarian ketika rentetan tembakan tentara Israel menghujani mereka. Sejumlah orang meninggal dunia dan sebagian lainnya terluka akibat tembakan dari drone quadcopter milik Israel di As-Saftawi. Di kawasan Al-Zaitun, timur kota Gaza, pasukan Israel terus menghancurkan bangunan dengan meledakkan robot yang dipasangi bom. Berdi Al-Zaitun.
Militer Zionis Israel hingga saat ini terus membombardir sejumlah wilayah di Gaza. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Tia Mariatul Kiptia. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mbak Diandra, mohon maaf dalam perjalanan. Tidak apa-apa. Mbak Tia, serangan ke Gaza ini kan nampaknya semakin intensif oleh Israel. Tanggapan Anda seperti apa? Halo Mbak. Iya, Mbak Tia, serangan ke Gaza ini kan nampaknya semakin intens oleh Israel. Tanggapan Anda seperti apa Mbak Tia? Ya, kita sudah berdiskusi sebelumnya ya bahwa memang serangan Israel terhadap Gaza ini tidak hanya menyasar yang mereka katakan Hamas. Saya seperti pada beberapa pertemuan dengan Inus juga menyatakan bahwa Israel memang menargetkan bukan Hamas sebetulnya, tapi ingin menguasai Gaza. Jadi yang menjadi korban itu adalah jurnalis, kemudian dari medis, dokter, dan terus warga sivil berjatuhan. Ini saya melihat kalau sampai menggunakan drones itu bukan perang, Mbak Diandra. Kalau sampai menggunakan drone itu artinya ada unsur genosida yang terus-menerus dilakukan Israel dengan target memang mengosongkan Gaza dari warga Palestina dan kemudian menguasainya. Seperti yang dilakukan Israel sebelum-sebelumnya terhadap beberapa area di Palestina, termasuk juga di West Bank. Kemudian sekarang targetnya adalah Gaza, kalau sampai juga malah dilakukan hal yang sama atau penyerangan yang berarti sudah selesai Palestina. Nah, sementara ini kita melihat bagaimana proses pengakuan terhadap negara Palestina itu terus dilakukan ya oleh beberapa negara, termasuk juga negara-negara Eropa, kemudian Australia juga. Saya agak greget nih Mbak Diandra, jadi cukup lumayan alot begitu ya, karena kalau tidak secepatnya dideklarasikan menjadi two-state solution, khawatirnya konflik ini akan meluas. Jangan sampai Israel mencaplok Gaza, kemudian mencaplok beberapa wilayah Palestina. Ini akan menyebabkan bukan berdiri negara Israel secara aman, tapi justru akan memicu konflik yang lebih besar lagi di kawasan. Demikian, Mbak. Baik, Mbak Tia, pengakuan terhadap Palestina ini kan sudah banyak sekali berdatangan dari berbagai dunia internasional, berbagai negara, khususnya di Eropa juga sudah mulai banyak yang menyuarakan. Tapi seperti dunia ini tidak bisa menghentikan Israel melancarkan serangan-serangannya dan juga Amerika Serikat terus mendukung Israel. Apa yang sebetulnya ini bisa dilakukan dunia internasional untuk menghentikan genosida di Gaza, Mbak? Dia alot saya tadi ya, jadi lama prosesnya begitu. Harusnya segera dilakukan, tidak usah menunggu bulan depan. Mereka kan menyatakan seperti Albanese begitu ya dari Australia dan beberapa pimpinan negara Eropa menyatakan bahwa mereka akan mendeklarasikan mengakui keberadaan negara Palestina itu sekitar September. Itu terlalu lama karena memang terus Israel melakukan cleansing etnis begitu ya terhadap masyarakat Palestina yang ada di Gaza terutama. Jadi harusnya dunia dalam hal ini beberapa negara yang sudah vote untuk setuju berdirinya negara Palestina seperti OIC gitu ya. Kemudian negara-negara yang sudah vote, negara-negara Eropa, kemudian Australia, dan harus segera dilakukan meeting di UN, bagaimana create a peace atau menciptakan perdamaian segera, solusinya jelas, two-state solution, untuk pembagian wilayah, kemudian akan dibicarakan berikutnya. Yang penting berhenti dulu untuk pembunuhan massal terhadap warga sipil yang ada di Gaza. Demikian Mbak Diandra. Baik. Mbak Tia, ini kan saat ini banyak yang menyuarakan warga Israel sendiri, bahkan ini memprotes Netanyahu akan kebijakan operasi militer untuk mengambil alih kota Gaza. Tanggapan Anda seperti apa? Betul, sekarang sudah mulai ya, tidak hanya dari masyarakat atau publik Amerika Serikat, tidak hanya dari negara-negara Eropa, tapi saya melihat dari masyarakat Tel Aviv sendiri, ini Tel Aviv kan ibu kota Mbak ya, di Israel itu semuanya push untuk menyudahi konflik di Gaza ini. Karena memang mereka dalam keseharian itu sebetulnya kalau tidak sedang berkonflik, baik-baik saja antara warga Israel dengan Palestina itu. Ini saya melihat bahwa ini adalah hanya ambisi Netanyahu yang tidak ingin turun, ingin menjadi pimpinan Israel selamanya dengan melakukan genosida terhadap masyarakat Gaza dan atas nama Hamas begitu. Maka ambisi Netanyahu ini harus diberhentikan, harus di stop begitu ya. Tidak bisa secara ambisi individu, politik individu, kemudian ini menghancurkan bahkan membunuh bahwa tidak bersalah begitu. Jadi ini harus segera dunia internasional berunding. Kita lihat nanti apakah September betul
negara-negara yang memang sudah vote untuk berdirinya negara Palestina untuk komit terhadap two-state solution ini akan dilakukan atau hanya sekedar wacana gitu ya. Kalau sekedar wacana harusnya ini UN dalam hal ini harus tegas gitu ya. Kemudian yang kedua, negara-negara yang memang ingin berdiri negara Palestina termasuk Indonesia, kemudian OIC itu harus tegas juga terhadap ambisi Netanyahu ini. Saya melihat ini betul-betul ambisi Netanyahu politik ya, ambisi politik yang membabi buta begitu. Sementara masyarakat Israel sendiri itu sudah kuat begitu ya, sudah tidak suka dengan kepemimpinan Netanyahu ini. Jadi berharap memang segera ada two-state solution. Dan saya sih melihat bahwa ya yang menjadi pimpinan ke depan nanti tahu salah dia begitu. Kan itu ada beberapa partai di Knesset itu bisa mungkin diberikan pimpinan yang lebih mendamaikan dan menenteramkan dan bisa mendorong two-state solution. Demikian Mbak Diandra. Baik, dengan eskalasi sebesar ini, kemarin juga beberapa waktu lalu Houthi Yaman ini sempat menyerang atau merudal Israel, kemudian juga apakah akan meluas ke kawasan seperti dengan Hizbullah di Lebanon, dengan Houthi di Yaman, atau mungkin ada kemungkinan juga perang lagi dengan Iran? Misalnya Houthi bergerak, Hizbullah bergerak, kemungkinan konflik akan menjadi meluas gitu. Sedikit lagi menuju two-state solution dan konflik ini berakhir, sebaiknya jangan ada gerakan-gerakan terutama dari underbow atau organisasi-organisasi yang memang menjadi bagian proksi begitu ya. Houthi, kemudian Hezbollah di Lebanon, sebaiknya stop dulu, silence dulu, kita fokus bagaimana menjadi two-state solution itu segera tercipta, segera ada. Jadi kalau misalnya terus ketika two-state solution ini akan terrealisasi, kemudian ada gerakan-gerakan di bawahnya, itu sangat berbahaya. Bisa jadi Netanyahu akan menjadi alasan untuk menyerang lagi dan untuk membatalkan two-state solution ini. Untuk ada pergerakan dari Houthi dan Hezbollah misalnya, tolong please demi perdamaian dunia, demi berdirinya negara Palestina, demi tidak ada penjajahan, jangan ada pergerakan dulu sehingga tidak ada alasan Netanyahu untuk menolak berdirinya negara Palestina. Baik. Demikian Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia sudah bergabung dengan iNews Sore. Salam sehat selalu, Mbak. Pemirsa, sejumlah demonstran Israel menutup beberapa persimpangan utama di Tel Aviv. Mereka menuntut kesepakatan pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas. Sejumlah demonstran dan anggota keluarga dari para sandera Israel memblokade sejumlah persimpangan dan jalan utama di Tel Aviv. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera, mengibarkan bendera dan juga meneriakkan yel-yel. Mereka menutup jalan dengan membakar ban di ruas jalan sehingga kendaraan tak bisa melalui jalan tersebut. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes oleh keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Keluarga sandera tersebut menuntut pemerintah, khususnya Perdana Menteri Netanyahu, agar menyelesaikan kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Majelis Hakim menyatakan permohonan peninjauan kembali Sylvester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala tersebut gugur. Keputusan itu diambil lantaran alasan Sylvester untuk menunda lagi sidang perdana permohonan PK itu tidak jelas. Alasan kedua, dokter yang menekan surat permohonan penundaan sidang PK itu tidak jelas. Serta alasan Sylvester sakit pun tidaklah jelas. Diketahui Sylvester sudah kali kedua absen dalam sidang permohonan PK di PN Jaksel, yakni pada Rabu 20 Agustus dan Rabu 27 Agustus. Sementara kuasa hukum Sylvester mengaku menerima keputusan hakim tersebut. Yang pertama sidang itu dengan surat yang lengkap. Ada sakitnya apa? Ada keterangan sakit. Kami buatkan pengantar bahwa kami menyampaikan untuk tidak bisa hadir karena sakit. Titik. Yang kedua, karena memori banding, memori penyelenggaraan kembali itu masih kurang lengkap, kami membuat memori tambahan PK yang rencananya bersama-sama kita di sini. Tapi faktanya bahwa beliau itu menurut beliau sakit. Ya. Kembali saya sampaikan bahwa saya bukan dokternya, saya pendampingnya dalam masalah hukum. Siapapun yang datang kantor kami
minta bantuan hukum, minta nasihat hukum, akan kami bantu semaksimal mungkin sepanjang. Pemirsa, tim hukum Roy Suryo CS mengecam pernyataan Rektor UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Pernyataan Rektor UGM dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan bisa mengganggu proses penyidikan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini masuk penyidikan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menanggapi pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Rismon menilai UGM terlalu cepat menyimpulkan keaslian ijazah tanpa menjelaskan detail akademik secara menyeluruh. Rismon pun menyinggung tidak adanya lembar pengesahan di ijazah Jokowi. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM. Sementara itu, pengacara Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin menilai pernyataan UGM justru mengganggu proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia pun mengecam pernyataan UGM tersebut. Saya tegas ya mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Kasus ijazah Jokowi kini tengah masuk penyidikan. Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi. Namun demikian, Polda Metro Jaya belum tetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan ijazah Jokowi asli, namun pihaknya tidak bertanggung jawab terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Ova Emilia mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Sementara terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial, UGM menolak bertanggung jawab. Sebab menurut UGM, ijazah menjadi tanggung jawab individu setelah diserahkan. Dari pantauan video amatir, api dengan cepat membesar dan melahap bangunan semi permanen yang dijadikan lapak rongsokan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini berawal saat pemilik lapak rongsokan tengah membakar kulit kabel, namun api dengan cepat menyambar hingga membesar. Kobaran api membuat warga panik, bahkan arus lalu lintas di depan lokasi macet panjang. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum tahu? Belum tahu Pak, kronologinya. Tapi tadi padamnya sama warga apa sama pemadam? Pemadam. Pemadam ya? Pemadam. Oh itu kebakarannya berapa lama? Ada sekitar sejaman ada. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada. Iya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bakaran boy, bangka. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Samping Masjid Al-Aqwam. Sebanyak 4 kios dagang dan sebuah rumah hangus terbakar.
Diduga penyebab kebakaran karena ada kebocoran gas dari kios warung makan. Meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan menerjunkan 15 unit mobil pemadam dan 50 personil ke lokasi kebakaran. Ini yang terbakar satu bangunan rumah difungsikan, depan itu difungsikan untuk kios ya. Untuk kios ada 3 kios, kalau kita lihat ada 3 kios. Dugaan sementara apa sih Pak? Kalau menurut informasi dari masyarakat bahwa penghuni sedang memasang gas ya, memasang gas. Terjadi kebakaran sehingga apinya menyambar. Informasi yang didapat sementara. Dalam insiden kebakaran ini, seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan KPK. Pemeriksaan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sudewo mengaku lupa dan mengaku menjawab jujur semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Usai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik KPK, Bupati Pati Sudewo akhirnya keluar dari gedung rasuah. Sudewo mengaku menjawab jujur semua pertanyaan yang diajukan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Bupati yang diminta turun oleh warga Pati ini pun mengaku akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sebelumnya KPK telah menyita uang dari Sudewo sebanyak 3 miliar rupiah. Sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal aliran uang itu seperti apa? Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Ada berapa pertanyaan? Pak tadi Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya ya. Saya nggak ingat. Ya, tidak ingat. Makasih ya. Terkait surat banyak surat Bapak mundur, Bapak siap mundur apa dari jabatan Pak? Saya masih ada periksa KPK ini Pak. Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat. Bupati Pati Sudewo belakangan ini menjadi pembicaraan bermula dari kebijakan kontroversi kenaikan PBB Pati 250%. Sudewo kini menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250%. Warga Pati geram dan melakukan aksi demo akbar di sepanjang jalan pusat Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Rencana pemakzulan Sudewo dari kursi bupati bergulir. Pansus hak angket dibentuk. Sementara Sudewo yang sempat mempertahankan jabatannya akhirnya pasrah. Belum kelar hasil pansus hak angket di DPRD Pati, warga meminta tuntutan lebih. Ribuan masyarakat Pati mengirim surat ke KPK meminta Sudewo dieksekusi dalam dugaan kasus korupsi. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Mendapat desakan, KPK pun memeriksa Sudewo di Jakarta. Mangkir di pemanggilan pertama. Hari ini, Sudewo penuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang pengemudi truk meninggal dunia setelah kendaraannya menabrak truk tronton dan tersangkut di bagian belakang truk tronton. Dalam video amatir, pengendara di jalan tol, truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir, Bekasi, kemudian diteriaki pengendara lain di kilometer 42 Jatiasih agar berhenti. Diduga pengemudi truk tronton tidak menyadari membawa muatan lain di belakangnya. Petugas menyebut ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar kilometer 36 Jatiwarna. Artinya truk bermuatan gas terseret sepanjang 6 km. Jasad pengemudi truk bermuatan gas kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu polisi menyebut truk pengangkut gas LPG diduga mengalami remblong hingga menabrak bagian belakang truk tronton. Namun ironisnya pengemudi truk tronton tidak menyadari dan kedua kendaraan yang sudah saling tersangkut tetap melaju hingga harus diteriaki pengguna jalan lainnya. Kronologisnya ada dua kendaraan truk angkutan LPG yang menabrak truk tronton bermula dari kilometer 36 jalur Ambon tol JOR Selatan di lajur 1 yang menabrak, kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Lanjut, akibat dari kecelakaan ini, satu orang pengemudi truk angkutan LPG meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Polisi membongkar praktek judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membukukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membukukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibukukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63.711.906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami juga telah menyelesaikan 3 berkas perkara yang saat ini telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hasil putusan uang senilai 16.430.712.872 rupiah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi meringkus otak pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di rumahnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hingga kini polisi telah menangkap 15 terduga pelaku. Salah satu otak pelaku merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendatangi rumah salah satu otak pembunuhan kepala cabang BUMN Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rumah ini diketahui milik salah satu otak pelaku pembunuhan berinisial C. C diduga merupakan aktor intelektual penculikan dan pembunuhan bersama dengan pelaku Dwi Hartono yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah.
Hingga saat ini polisi menangkap 15 orang yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Polisi juga membenarkan otak pembunuhan ini merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Kini polisi masih terus mendalami peran masing-masing dari 15 pelaku yang ditangkap, termasuk motif pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Nama Dwi Hartono mendadak menjadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain, yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas, kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang, diantaranya properti, perkebunan trading, pendidikan e-commerce, fashion, hingga skincare. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Pemirsa, dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang BUMN ini diduga ada keterlibatan oknum aparat. Hal ini diungkap Adrianus Agal, pengacara tersangka. Para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari
oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga korban tidak mengenal satupun dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan yang telah ditangkap oleh polisi. Keluarga berharap polisi membuka motif pembunuhan ini dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Keluarga sih tidak ada yang mengenal. Dari 8 berarti ya, 4 yang sebelumnya, 4 yang sesudahnya, tidak ada yang mengenal dari mereka itu semua. Saya sampai pas malam penguburan itu kan saya juga ngobrol dengan kakaknya, dengan istrinya itu. Dia tidak pernah bercerita ada satu problem ya. Kalau bercerita mungkin habis dari sini, dari situ, itu kan hal yang biasa. Tapi ada problem besar itu dia nggak pernah. Unsur mensrea kejahatannya di sana. Sehingga terjawab kenapa adik kita atau almarhum itu sampai harus dibunuh. Dan juga dibantu rekan-rekan kami dari jajaran Polrestabes Semarang itu melakukan upaya penggeledahan dan pengejaran terhadap seseorang yang diduga merupakan bagian dari orang yang melakukan rangkaian peristiwa penculikan. Ya, inisialnya saudara RS. Itu diawali penggeledahan pencarian di rumahnya saudara RS di daerah Candisari, Semarang. Setelah tim datang ke sana, ternyata tidak ditemukan RS karena diduga telah melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi. Kemudian selanjutnya tim melakukan pengejaran ke tempat yang diduga persembunyiannya, yaitu di daerah Jalan Handayani, Sendang Rejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2025, sekitar pukul 2.15 dini hari, tim berhasil menangkap saudara RS. Kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, maka saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang dilakukan oleh RS dalam peristiwa ini. Ya, selanjutnya kasus masih terus dikembangkan, dilakukan pendalaman dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan berdasarkan SOP yang berlaku, rekan-rekan. Ya, itu update-nya, rekan-rekan. Ya. 15 itu yang diamankan, ya. Nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan, ya. Jadi tindakan pertama itu mengamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Ya. Dari 15 itu ya, nanti kami pastikan ya, secara satu persatu. Ini merupakan bagian dari yang 15. Ini ceritanya mundur kan, ini tanggal 24.
kemarin tanggal berapa? 26 kan kami sudah sampaikan. 15, ada 6 yang diamankan Resmob di Treskrim ada 9 yang diamankan oleh Subdit Jatanras. Ini merupakan bagian dari 15 atau bagian dari 9 yang diamankan Subdit Jatanras. Ada, nanti kami detailnya kami pastikan lagi ya, beserta peran-perannya, jadi mohon waktu. Pak, ya. dari 7 orang yang baru kemarin Pak, update-nya kan 15, itu inisialnya siapa aja Pak, sama peran-peranannya itu gimana Pak? Ya, mohon waktu ya, nanti akan kami pastikan lagi. Oke? Pak, kalau terkait dengan motifnya ada dugaan soal fraud di internal bank itu gimana Pak? Nanti, ini merupakan bagian yang akan didalami, mohon waktu rekan-rekan, ya, mohon waktu. Nanti kami pastikan ya. Sudah ada pegawai atau teman korban yang sudah diperiksa? Ya, nanti detailnya saksinya siapa aja, mohon waktu ya. Oke, baik, cukup rekan-rekan ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Salam presisi. Seorang jurnalis Palestina merekam momen detik-detik sebelum Israel menargetkan serangan kedua di Rumah Sakit Nasser, Gaza. 20 orang tewas, termasuk 5 orang jurnalis. Inilah detik-detik sebelum serangan kedua Israel ke Rumah Sakit Nasser yang berlokasi di Khan Yunis, bagian selatan jalur Gaza pada hari Senin. Momen tersebut terekam kamera salah satu jurnalis yang tengah bertugas. Rekaman menunjukkan aktivitas jurnalis dan petugas penyelamat pasca serangan pertama di Rumah Sakit Nasser, Gaza. Kemudian Israel kembali menyerang rumah sakit tersebut yang mengakibatkan 20 orang tewas, termasuk 5 orang jurnalis, petugas medis, dan penyelamat. Lima jurnalis tewas dalam serangan ganda Israel ke Rumah Sakit Nasser di Gaza. Kelimanya tewas saat bergegas ke lokasi serangan awal bersama dengan tim penyelamat. 5 jurnalis tewas dalam serangan ganda Israel ke Rumah Sakit Nasser di bagian selatan jalur Gaza pada hari Senin. Menurut saksi mata, Israel melancarkan 2 kali serangan. Serangan kedua terjadi setelah petugas penyelamat dan jurnalis bergegas ke lokasi serangan awal. Akibatnya 20 orang tewas, termasuk 5 jurnalis dari sejumlah media. Kelima jurnalis yang tewas diantaranya Mariam Abu Daga, jurnalis Associated Press; Mohamed Salama, jurnalis Al Jazeera; Moaz Abu Taha, jurnalis NBC; Hossam Al-Masri, jurnalis Reuters; Ahmed Abu Aziz, jurnalis Palestine Today. Dengan tewasnya kelima jurnalis tersebut, total jurnalis yang tewas saat bertugas di Gaza mencapai 240 orang. Sekelompok jurnalis yang bertugas di Gaza menggelar protes di Pusat Solidaritas Media Serikat Jurnalis Palestina. Kecaman atas tewasnya 5 jurnalis oleh serangan militer Israel di Rumah Sakit Nasser berlangsung di Gaza Selatan waktu setempat. Para jurnalis juga menuntut perlindungan internasional saat melakukan peliputan perang Hamas Israel. Pejuang Palestina menyergap tentara Zionis Israel di Beit Hanun, utara Gaza. Setidaknya 5 orang tentara Israel meninggal dunia.
Brigade Al-Qassam merilis rekaman detik-detik penyergapan pejuang Palestina yang menargetkan tentara Zionis Israel di area pertanian Bet Hanun, dekat perbatasan Erez di sebelah utara jalur Gaza. Pasukan yang ditargetkan merupakan Batalion Netzah Yehuda yang tergabung dalam Brigade Fir. Penyergapan ini dilakukan sebagai rangkaian dari Operasi Batu Daud. Militer Israel mengungkapkan 5 tentara IDF tewas dan 20 tentara lainnya terluka. Israel terus menggempur kota Gaza tanpa henti. Operasi militer besar-besaran dilakukan Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Israel kembali melanjutkan operasi militer besar-besaran untuk mengambil alih kota Gaza. Tak hanya melalui serangan udara, namun kendaraan militer Israel sudah memasuki sejumlah wilayah seperti di Ramallah, kota Gaza. Di Ramallah, seorang anak dan pemuda ditembak oleh tentara Zionis Israel. Sementara itu, 2 orang pria lanjut usia ditahan usai mengalami kekerasan oleh tentara Israel. Tak hanya di Ramallah, tentara pendudukan Israel juga melakukan penembakan terhadap sejumlah warga Palestina di daerah As-Saftawi, barat laut kota Gaza. Warga Gaza termasuk wanita dan anak-anak pun panik berlarian ketika rentetan tembakan tentara Israel menghujani mereka. Sejumlah orang meninggal dunia dan sebagian lainnya terluka akibat tembakan dari drone quadcopter milik Israel di As-Saftawi. Di kawasan Al-Zaitun, timur kota Gaza, pasukan Israel terus menghancurkan bangunan dengan meledakkan robot yang dipasangi bom. Berdi Al-Zaitun. Sejumlah demonstran Israel menutup beberapa persimpangan utama di Tel Aviv. Mereka menuntut kesepakatan pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas. Sejumlah demonstran dan anggota keluarga dari para sandera Israel memblokade sejumlah persimpangan dan jalan utama di Tel Aviv. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera, mengibarkan bendera dan juga meneriakkan yel-yel. Mereka menutup jalan dengan membakar ban di ruas jalan sehingga kendaraan tak bisa melalui jalan tersebut. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes oleh keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Keluarga sandera tersebut menuntut pemerintah, khususnya Perdana Menteri Netanyahu, agar menyelesaikan kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Kericuhan terjadi saat proses pemindahan 4 tahanan kasus makar dari kota Sorong menuju Makassar. Massa yang berada di kompleks pertokoan menyerang petugas dengan kayu dan batu. Akibatnya, seorang petugas mengalami luka. Tak hanya menyerang polisi, massa juga merusak kantor dan kediaman Gubernur Papua Barat Daya dan kantor Wali Kota Sorong. Sebanyak 4 kios dan sebuah rumah di kawasan Bangka, Jakarta Selatan hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena ada kebocoran gas dari kios warung makan. Meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam dan 50 personil ke lokasi. Akibatnya seorang warga mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam video amatir, terekam truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan itu diteriaki pengendara lain agar berhenti di kilometer 42 Jati Asih. Akibatnya pengemudi truk yang tersangkut meninggal dunia setelah kendaraannya menabrak truk tronton. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena OTT KPK.
Satu unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta. KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kemenaker dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut oleh KPK. Selama proses pengusutan kasus ini, sudah ada 24 kendaraan yang disita KPK. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. 3 mobil mewah tersebut diduga dibawa kabur dari rumah dinas Immanuel Ebenezer usai dirinya terkena OTT KPK. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses penghitungan. Penggeledahan penyidik terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11, kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang, kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah, sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua berlangsung serentak di 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Matius Fahiri dan Aryoko Rumaropen, berhasil memperoleh suara 50,71%, unggul dari pesaingnya pasangan Ben Hur Tomimano serta Kostans Karma. Pasangan Cagup Cawagup Papua nomor urut 02 Matius Fahiri Aryoko Rumaropen berhasil meraih suara 50,71%. Sementara pasangan calon Ben Hur Tomimano Kostan Karma memperoleh suara 49,29% pada pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua yang digelar di 8 kabupaten dan 1 kota. Pasangan calon Matius Fahiri Aryoko Rumaropen yang diusung 17 partai politik, salah satunya Partai Perindo ini, unggul dari pasangan yang didukung PDI Perjuangan, Ben Hur Tomimano Kostan Karma, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei indikator. Selain itu, hasil hitung cepat yang dirilis tim pemenangan Paslon Mario unggul dengan raihan 52,10% atau 262.591 suara dari pasangan BTMCK yang hanya memperoleh 47,90% atau 241.398 suara. 90% data yang masuk melalui metodologi quick count, jadi masih ada sekitar 10%. Dan kami juga tim pemenangan 02 juga terus melakukan update terhadap real count. Kita berharap support dari semua pihak, teman-teman jurnalis juga
juga untuk memastikan pemungutan suara hari ini sampai dengan penghitungan suara dan sampai di akhir penetapan nanti berjalan lancar sehingga di Papua segera ada calon terpilih yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Melalui para kadernya, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini berkomitmen untuk terus mengawal kemenangan pasangan Cagup Papua Matius Fahiri Aryoko Rumaropen hingga KPU Papua mengeluarkan hasil resmi melalui metode rekapitulasi manual berjenjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim menyatakan permohonan peninjauan kembali Sylvester Batutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala tersebut gugur. Keputusan tersebut diambil lantaran alasan Sylvester untuk menunda lagi sidang perdana permohonan PK tidak jelas. Alasan kedua, dokter yang menaikkan surat permohonan penundaan sidang PK tersebut tidak jelas, serta alasan Sylvester sakit pun tidaklah jelas. Diketahui Sylvester sudah kali kedua absen dalam sidang permohonan PK di PN Jaksel, yakni pada Rabu 20 Agustus dan Rabu 27 Agustus. Sementara kuasa hukum Sylvester mengaku menerima keputusan hakim tersebut. Dengan demikian, kami menganggap pemohon tidak. Tim hukum Roy Suryo CS mengecam pernyataan Rektor UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Pernyataan Rektor UGM dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan bisa mengganggu proses penyidikan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini masuk penyidikan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menanggapi pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Rismon menilai UGM terlalu cepat menyimpulkan keaslian ijazah tanpa menjelaskan detail akademik secara menyeluruh. Rismon pun menyinggung tidak adanya lembar pengesahan di ijazah Jokowi. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan ketua Dewan Guru Besar UGM. Sementara itu pengacara Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin menilai pernyataan UGM justru mengganggu proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia pun mengecam pernyataan UGM tersebut. Saya tegas ya mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Kasus ijazah Jokowi kini tengah masuk penyidikan. Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi. Namun demikian, Polda Metro Jaya belum tetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun pihaknya tidak bertanggung jawab terkait dengan foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Henda pamit, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Ova Emilia mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985.
ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Sementara terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial, UGM menolak bertanggung jawab. Sebab menurut UGM, ijazah menjadi tanggung jawab individu setelah diserahkan pihak kampus. Tim Liputan iNews melaporkan.